seseorang membunuh 99 nyawa. Luar biasa ya dosa. Sudah 99 nyawa yang dia layangkan, dia bunuh tanpa hak. Iya. Perhatikan besarnya dosa ini. Tapi dia punya amalan hati, ingin bertobat. Amalannya punya kejujuran, kesungguhan, ingin bertobat. Datanglah dia bertanya kepada seorang rahib. Kata si rahib, tidak ada tobat bagi kamu. Iya. Ini kalau bertanyanya salah seperti itu modelnya. Rahib itu cuma ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu. Karena itu ilmu itu tidak diukur dengan penampilan. Oh, ini orang banyak ibadah, banyak puasa, banyak bersedekah, banyak di masjid, berarti dia lebih berilmu dari yang lainnya. Nah seperti itu, ilmu tidak diukur dengan itu. Ini ahli ibadah. Dia jawabnya keliru ketika mengatakan pada seorang yang ingin bertobat tidak ada tobat bagi kamu, karena melihat bentuk dari besarnya dosa 99 jiwa. Apa yang terjadi? Orang ini sudah terbiasa membunuh, dapat pula jawaban yang tidak enak. Akhirnya rahib ini menjadi korban dia yang ke-100. Kenapa dia membunuh 100 orang? Dia datang kepada seorang alim. Ketika ditanya kepada alim tersebut, apakah ada tobat bagi saya? Kata alim itu, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Cuman kamu ini berada di negeri tersebut didominasi oleh orang-orang yang buruk. Maka kamu pindah ke negeri fulani, dia tunjuk negeri itu. Maka berjalanlah orang ini ke negeri tersebut. Di tengah jalan Allah wafatkan dia. Maka berselisih antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Siapa yang memegang ruh orang ini? Iya. Malaikat adab berkata, ini sudah membunuh 100 orang, saya lebih berhak. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat dengan tobat yang sangat besar, saya lebih berhak. Maka turunlah malaikat lain mendamaikan antara keduanya dengan perintah Allah untuk mengukur jarak antara kedua bumi. Kemana jaraknya lebih dekat? Kalau dia lebih dekat dari negeri yang dia tinggalkan, tempat dia berbuat dosa, maka dia dipegang oleh malaikat adab. Kalau dia pergi lebih dekat ke negeri orang-orang salih itu, maka dia dipegang oleh malaikat rahmat. Ternyata dia ke negeri yang salih lebih dekat. Perhatikan, ini diberi taufik oleh Allah. Dia punya kejujuran, punya ketulusan, ingin bertobat. Maka ketulusannya ini itu luar biasa. Maka ketika sahabat itu, ya Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu, ada juga perempuan Ghamidiyah berzina kemudian dirajam. Begitu dirajam, ada sebagian sahabat yang mengucapkan kalimat yang menghinakannya. Maka Nabi SAW menghardiknya berkata, sungguh dia ini telah bertobat dengan sebuah tobat. Andai kata dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Medina, cukup tobatnya. Nah, itu amalan hati, tidak kelihatan pada zahir seseorang, tapi itu suatu hal yang dahsyat, sangat besar. Perhatikan bagaimana perempuan yang dikatakan dalam sebagian riwayat dia adalah mumisa, perempuan pezina. Di sebagian riwayat perempuan nakal begitu. Dia lewat seekor anjing yang sudah menjulurkan lidahnya karena kehausan, mengeluarkan lidahnya karena kehausan, hampir mati karena kehausan. Maka dia ambil kondenya, di sebagian riwayat dia ambil dari sepatunya, kemudian dia turun, dia ikat pakai penutup kepalanya, dia turun, lalu diambil dari air, kemudian dia beri minum.
diberi minum untuk anjing ini, maka diampuni untuknya. Di sebagian riwayat disebutkan dia masuk surga. Amalan kecil, tapi dia diitari dengan amalan hati yang besar. Tidak ada orang di situ. Keikhlasan. Dia juga tidak mengenal ini anjing ini punyanya si kaya sana pemilik toko. Tidak apa-apa, saya selamatkan dulu anjingnya, nanti saya tagih dia 10 juta. Nggak ada. Dia ikhlas. Dia hanya berpikir ini anjing ingin dia selamatkan. Dia berbuat baik pada makhluk dari makhluk Allah. Bukan dia berbuat baik kepada manusia, tapi bersamaan dengan keindahan sesuatu yang bercokol di hatinya, maka menjadi besar amalan tersebut.